Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan yang Maha Baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengerti firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan buku ND nomor 465 ayat 1. Kita akan menyanyikannya bersama. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Pagi ini kami datang bersyukur kepadamu atas segala kemurahan Tuhan memberkati hidup kami. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Tuhan akan selalu beserta kami hari ini, bahkan dalam kehidupan kami di hari-hari nanti. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Tolonglah kami mengerti akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang baik, dan kami dapat melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 19 April 2024, tertulis dalam kitab Zakaria 8 ayat 13. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi masa masogot songoni hamu pinopar ni Juda dohot Israel gabe si parbura-buraan tonga-tonga ni akka parbegu na selang suang songoni mah au manupak di hamu asa majadi pasu-pasu hamu sogot unang hamu babiar pagomos hamu ma tangan muna. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengikuti sejarah perjalanan bangsa Israel, dan kita mengingat apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka di dalam pembelajaran kita melalui firman Tuhan. Sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut dalam menjalani hidup. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meragukan kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa. Memang segala kejahatan, segala dosa tidak akan luput dari hukuman. Sama seperti ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran. Tentu ada sanksi yang kita berikan, bukan? Tapi yang pasti, sanksi yang kita jatuhkan kepada anak-anak yang berlaku atau berbuat salah, itu bukan karena kebencian, tetapi sungguh untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Kalau kita saja sangat sayang kepada anak-anak kita, apalagi Tuhan yang Maha Baik itu. Dia sangat sayang kepada bangsa Israel.
Dia sangat sayang kepada umat Yehuda. Dan dia juga tetap Allah yang sama, Bapa yang sama, yang tetap sayang kepada kita. Amin. Lihatlah saudara, apa yang telah diizinkan terjadi bagi bangsa itu memang sungguh-sungguh membuat mereka sangat menderita. Bahkan ada yang berputus asa. Tetapi nubuatan Nabi Zakaria ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan, sungguh-sungguh memberikan penghiburan bagi umatnya. Dan ini juga lah yang menjadi penghiburan bagi kita jika kita sekarang dalam keadaan susah, dalam keadaan bergumul. Kalau kita mau baca dari ayat 1 di pasal 8 ini, kita sangat jelas melihat bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan itu terus terjadi dalam hidup umatnya. Dan saya mau baca bagi kita apa yang dikatakan di dalam ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Artinya sepanjang waktu, sepanjang masa, kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita. Lalu dikatakan lagi di ayat 8, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Tentu Tuhan tidak mau kasih-Nya dipermainkan. Sama ketika kita mencintai seseorang, hendaklah kiranya orang tersebut pun mencintai kita sebagaimana kita begitu tulus mencintainya. Ketika kita sudah menerima cinta kasih Tuhan, Tuhan mau kita pun benar-benar begitu tulus mencintai Dia di dalam kesetiaan dan kebenaran. Tentu kesetiaan dan kebenaran itu dibuktikan di dalam kehidupan. Setiap hari, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Baik di rumah, di tempat bekerja, atau kemana saja kita berada. Oleh sebab itu saudara-saudara, orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, dia pasti akan diberkati. Sebagaimana perlakuan bangsa Israel dalam hidupnya terhadap Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengingat-ingat itu. Tuhan sungguh mengasihi. Demikianlah kiranya kita saudara. Kita pun bukanlah orang yang baik. Kita bukanlah orang yang luput dari dosa. Tetapi setiap hari kita selalu bersinggungan dengan dosa. Kita mengatakan kita Kristen. Tapi kita mau mengikuti jalan yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jika karena perbuatan kesalahan dosa-dosa kita terpuruk, kita mengalami penderitaan, Tuhan akan memulihkan. Sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel, sebagaimana Tuhan memulihkan Yehuda, Dia pun akan memulihkan kehidupan kita. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya akan diberkati. Aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Kita adalah sisa-sisa Israel yang masih diizinkan Tuhan untuk menikmati berkat-Nya. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah lemah. Kuatkan hatimu, tetap teguh. Jika kita dulu menjadi orang yang berdosa, orang yang mati karena dosa-dosa kita, tetapi telah dipulihkan, telah dijadikan baru di dalam kasih Tuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus menyelamatkan kita, memperbarui kehidupan kita. Jika kamu dahulu menjadi kutuk, kini hidupmu akan menjadi berkat. Bersukacitalah dan jadilah berkat di sepanjang kehidupan. Jangan takut, kuatkan hatimu, jalani hidupmu dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk tetap bersyukur. Mampukan kami untuk tetap kuat, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang baik. Biarlah kami selalu membenahi hidup kami menjadi lebih baik, sehingga Tuhan bangga kepada kami. Jangan biarkan kami menuruti keinginan daging kami setiap hari, tetapi biarlah kami hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami.
Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.